Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Atas TV, Waalaikumsalam. dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Agus Supriyanto. Masih di channel Atas TV, channel yang tajam, berani dan informatif. Ya pemirsa, kali ini saya akan kembali mengupas mengenai kasus korupsi besar yang yaitu skandal BLBI BC Agit. Ya, ini masih gentayangan nih, mafia keuangan negara. Ya, ini ada desakan kepada Presiden yang mulia Presiden Prabowo Subianto untuk segera menangkap para koruptor kas kakap ini kan gitu. Nah, ini saya tersambung dengan uh, narasumber kita yang paling keren dan oke, yaitu dengan Ketua Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Keuangan Negara Bapak Sasmito Adinegoro. Assalamualaikum Pak Sasmito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Sas sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Barakallah. Amin. Ya Pak Sas, ini kembali kita ingin mengulas lagi ya, karena ini publik sangat tertarik nih ya, banyak komentar yang masuk ke meja redaksi mengenai penuntasan kasus BLBI BC Agit yang sampai detik ini belum terselesaikan dengan tuntas ya. Bahkan publik Iya. masih berharap Presiden Prabowo tidak omon-omon ya kan. Beliau berkali-kali menyatakan bahwa ketika ingin menjadi presiden, akan menjadi presiden, beliau mengatakan sampai Antartika pun akan kita kejar, bahkan sampai sampai gurun, ya, gurun yang panas akan kejar. Tapi begitu Ya. beliau jadi presiden, ya kita lihat sampai detik ini kan, kita masih Ya. ingin berharap penuntasan, terutama kasus-kasus besar ya. Kalau oke lah, ada beberapa kasus ya, seperti kasus Riza Khalid, Pertamina itu ya lumayan lah prestasi. Tapi juga beliau yang mulia Presiden Prabowo juga masih banyak PR ya kan. Ini terutama ya penuntasan kasus BLBI BC Agit gitu kan. Nah, bagaimana menurut pandangan Anda Pak Sasmito? Menurut hemat saya, sebenarnya dalam kondisi rezim Presiden Prabowo ini menghadapi situasi APBN itu kondisinya shortage, jelas-jelas defisit APBN yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo itu membuat beban berat sampai dengan beberapa tahun yang akan datang. Iya. Terutama dengan harus ada kewajiban-kewajiban jatuh tempo bayar bunga utang negara yang 400 triliun tahun 2025 ini. Iya. Dan yang lain-lain kewajiban-kewajiban yang mendesak. Ya. Itu sebenarnya pemerintah sejak Presiden SBY pun berkuasa 10 tahun maupun Presiden Joko Widodo 10 tahun itu harus pahami bahwa transaksi penjualan BCA 93% sahamnya Ya. kepada owner PR Jarum Kudus yang menggunakan perusahaan cangkang yang namanya Farallon itu patut diduga dapat dibatalkan oleh pemerintah. Ya. Sebab mengandung unsur pidana. Ya. Sejak awal transaksinya pun sudah patut diduga ada konspirasi gelap. Ya. Bayangkan, mungkin belum pernah saya sampaikan. Ya. Vice Presiden BPPN saja itu namanya Tom Lempung, Ya. yang kemarin baru diberi petisi, ya kan? Ya. Tapi di dalam kasus BLBI BCA, data yang ada yang jelas sejak transaksi tahun 2003 itu dilakukan, itu melibatkan juga nama Tom Lempung yang ikut juga dalam hubungannya dengan Budi Hartono, Ya. pemilik PR Jarum Kudus sebagai investor dengan menggunakan perusahaan Farallon yang di Singapura sebagai perusahaan cangkang untuk bisa digunakan mengambil oper saham BCA yang 93% dengan sudah diatur dengan para menteri kabinet Megawati, Budiono,
terus Jatun Kunchoroyakti dan Laksamana Soekarti. Ya. Yang mana nilai BCA pada waktu itu jelas-jelas Desember 2002 nilainya itu 117 triliun. Ya. Di dalam buku BCA ada obligasi rekap 60 triliun. Ya. Itu hanya surat utang pura-pura pemerintah yang menaruh obligasi rekap itu supaya banknya itu memenuhi syarat. Ya. Dalam ketentuan perbankan itu bisa beroperasi. Pemerintah itu benar-benar punya utang. Ya. Harusnya setelah banknya itu punya uang seperti BCA dan yang lain-lain seperti Bank Mandiri dan bank-bank pemerintah yang menerima obligasi rekap itu harusnya yang membayar. Ya. Sekarang persoalan yang memberatkan pemerintah sampai hari ini bunga obligasi rekap itu tetap dibayarkan dari APBN yang bersumber dari uang pajak. Ya. Itu harus dihentikan. Ya. Terus BCA-nya sendiri waktu dijual hanya dengan 5 triliun saja. Itu jelas-jelas rekayasa yang sangat tidak masuk akal waras. Ya. Karena setelah dibayar 5 triliun 2003 itu 51% saham BCA. 2004 BCA itu menerima subsidi bunga 7 triliun per tahun dan itu diakui sampai dengan tahun 2009. Ya. Berarti kan itu uang APBN itu 42 triliunan itu dibobol. Ya. Itu secara resmi seolah-olah di ACC Menteri Keuangannya dan DPR RI Komisi 11. Ya. Yang begini ini karena patut diduga melanggar ketentuan-ketentuan hukum, Ya. yang bisa dipakai sebagai dasar untuk menelusuri kembali kasus-kasus transaksi yang tidak waras itu. Ya. Untuk Presiden Prabowo itu membatalkan. Ya. Dengan melakukan take over saham BCA yang 51%, yang dulu hanya dibayar 5 triliun saja, Ya. yang harusnya itu harus dibayar mungkin 60 triliunan. Ya. Tetapi yang terjadi sekarang apa? As usual, BCA itu tanpa ada perubahan yang prinsip oleh pemilik saham berikutnya seperti Budi Hartono, manajemen BCA itu running ya. Sehingga BCA yang bagus itu untungnya itu sebetulnya sudah puluhan triliun. Ya. Hari ini nilai BCA itu asetnya totalnya 1.400 triliunan. Kalau itu di take over oleh pemerintah Prabowo, harusnya Pak Prabowo itu mempunyai kekuatan dengan cara apapun saja untuk bisa melakukannya. Ya. Iya dah. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo sampai yang korupsi kalau dikembalikan baik-baik mau diampuni. Ya. Nah ini sebetulnya bukan hanya korupsi, ini rekayasa tingkat tinggi, konspirasi gelap, korupsi berjamaah, proyek yang lain yang dianggap korupsi. Korupsi BCA, BLBIG itu terbesar sejak Indonesia merdeka. Ya. Kalau ini dibiarkan saja oleh pemerintah Prabowo juga, berarti tidak ada bedanya dengan rezim Joko Widodo maupun rezim SBY. Masyarakat itu baru tahu semua ini dengan saya bukakan. Oke, Pak Ketum, mohon maaf. Pak Ketum, mohon maaf saya potong. Ini menarik tadi ada frase konspirasi gelap. Nah, itu kan. Nah, ini konspirasi gelap ini antara siapa dan siapa? Kira-kira apakah bisa disebutkan secara eksplisit, Pak Ketum, gitu kan? Supaya masyarakat juga tahu ini. Ini pencerahan dari Anda sangat luar biasa menurut saya, gitu kan? Konspirasi itu jelas dilakukan oleh Tom Lembong waktu sebagai wakil ketua Vice President BPPN, Ya. Dengan Budi Hartono membentuk yang namanya Faraon sebagai perusahaan cangkangnya untuk investasi itu dalam posisi jelas-jelas bisa dilakukan take over BCA dengan konspirasinya bersama para menteri ekonomi kabinet Megawati. Siapa?
ya Budiono Menteri Keuangan, Doro Jatun Menteri Perekonomian, Laksamana Soekardi yang jadi Menteri BUMN-nya. Dan itu pada saat almarhum Pak Genki masih ada, ditentang gelap habis-habisan waktu dilakukan rapat kabinet terbatas yang diatur oleh Menko Kesra Yusuf Kala, Ya. itu malah di Kementerian Kesehatan. Ya. Nah itu sudah aneh. Ya. Karena kok tidak dilakukan di Kementerian Keuangan atau di Menteri BUMN, Ya. ya kan? Ya. Sehingga mungkin patut diduga supaya wartawan tidak ada yang tahu. Ya. Itu sampai jam 6 sore rapat itu Pak Kwek itu dikeroyok mereka bertiga. Akhirnya terus ada yang namanya Menko Polhukam waktu itu Pak SBY sendiri datang menepuk-nepuk pundaknya Pak Kwek. Genki, Ya. Pak Kwek sabar, Pak Kwek sabar. Ya. Nah, terus ditinggal pergi oleh mereka bertiga. Ya. Mereka bertiga pergi ke Tokumar. Ya. Mau minta persetujuan Bu Megawati. Ya. Di sana saya dapat informasi valid. Bu Mega sedang istirahat. Ditungguin sampai jam 2 malam. Ya. Almarhum Taufik Kemas yang menemani ketiga orang menteri itu. Ya. Ngobrol itu, ya kita nggak tahu lah apa yang dibicarakan. Yang jelas Bu Mega akhirnya malam itu jam 2 ditodong tanda tangan ACC penjualan BCA 51% sahamnya dengan harga cuma 5 triliun tadi. Yang mana itu jelas-jelas sangat-sangat secara kasat mata terjadi konspirasi gelap untuk memanfaatkan aset BCA yang nilainya ratusan triliun hanya dibayar 5 triliun. Ya. Kemudian BCA sampai berjalan sampai sekarang itu aman-aman saja soalnya. Ya. Iya kan? Ya. Di dalam buku BCA yang 60 triliun itu, Ya. obligasi rekap itu diakui oleh Suburtan sudah dijual semua tahun 2009 dan BCA itu menerima bunga obligasi rekap katanya hanya sampai 2009. Ya. Oke, anggap aja kalau sampai 2009 itu patut diduga ada rekayasa fiktif pemberian obligasi rekap itu bunganya 7 triliun sampai 42 triliun kepada BCA. Ya. Itu menjadi fakta. Ya. Bukan novum ya. Kalau novum itu kan temuan fakta di pengadilan. Ya. Ini pengakuan di hadapan KSP Jenderal Muldoko saya tanggal 4 September 2018 Ya. dipanggil ke Binagraha karena dipertemukan Ya. dengan pihak BCA yang dihadiri oleh anaknya Budi Hartono, si Arman Budi Hartono dan Suburtan. Saya didampingi mantan Jaminka Mayor Jenderal Samsudin Jalal Ya. dan Sekjen Gerhana MS Harjino Nugroho. Kalau dihitung dari 2009 terakhir menerima obligasi rekap, bunga obligasi rekap, berarti itu secara undang-undang tipikor Ya. itu baru kadaluarsa 18 tahun. Berarti kapan? Tahun 2027. Sehingga sekarang Pak Prabowo punya waktu. Ya. 2027 itu masih 2 tahun lagi. Ya. Jadi mau dimanfaatkan atau tidak? Ya. Kalau udah lewat 2027, mungkin ya bisa merasa aman. Ya. Udah kadaluarsa dia. Ya. Gitu loh. Ya, artinya sebenarnya di dalam negara yang tanda kutip ya kan kondisinya yang Anda katakan tadi APBN shortage gitu kan yang masih kekurangan gitu kan. Sebenarnya yang mulia Presiden Prabowo masih bisa memanfaatkan itu ya. Pak atas ya. Wah, bisa dapat dana dari BCA itu 51% sahamnya itu bisa 700 triliunan. Ya. Iya kan? Ya, sahamnya belum yang selama ini diterima oleh Budi Hartono. Ya. Berapa dividen? Dividen itu setiap tahunnya 50 triliun. Berapa 20 tahun? Ya. Gila kan? Ya. Dividen itu 50% dari 50 triliun 25 triliun. Ya. Kalau 25 triliun kalikan saja dengan 20 tahun berapa? 500 triliun sendiri. Ya. Oke, kalau dianggap itu diberikan kepada dia
sebagai orang yang beruntung, ya sekarang kemarin kan BCA-nya 51% Ya. yang bisa dimasukkan sebagai tambahan equity ke Danantara mungkin, Ya. atau mau dijual ke pasar sekunder. Ya. Gitu. Ya. Jadi ini persoalannya masalah political will dan Ya. political debt. Ya. Yang bisa melakukan ini semuanya hanya Presiden Prabowo sebagai RI1 yang saat ini mendapat amanah dari rakyat Indonesia. Ya. Wait and see. Ya. Jadi sebenarnya kalau saya kutip dari bahasa yang sering atau istilah yang sering Anda katakan Pak Ketum di ini Pasas beberapa kali ya, kita wawancarai ada istilah mafia keuangan negara kan itu kan. Ya, Oh, iya. ya itu berarti harusnya yang mulia Presiden Prabowo harus bisa menangkap mereka ya, koruptor-koruptor kakap itu ya. Yang notabene itu ratusan triliun kan. Tidak hanya kasus korupsi yang ya remeh-temeh yang kecil-kecil itu kan gitu. Iya dong. Ini masalahnya kasat mata. Ya. Jelas itu bisa trace back. Ada konspirasi gelap Ya. yang jelas-jelas merugikan kepentingan negara. Ya. Iya kan? Asetnya negara itu milik rakyat Indonesia. Ya. Jadi rakyatnya kan banyak yang tidak paham. Ya. Punya apa sih kita ini? Ya. Punya sumber daya alam atau punya BUMN dan sebagainya. Karena apa? Rakyat itu tidak tahu bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang masih berlaku tentang keuangan negara. Seharusnya masyarakat itu berhak mengetahuinya. Ya. Bahwa tata kelola keuangan negara itu harus transparan, terang benderang, harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, rakyat itu merasa diwakili DPR, tapi DPR ini sekarang tuh hanya menjadi pegawai-pegawainya parpol saja. Dan apa dijanjikan waktu kampanye mau membela kepentingan rakyat dilupakan semua. Ya. Ya. Silakan Anda sebagai jurnalis bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan ini supaya everybody will informed. Ya. Supaya masyarakat bisa tidak terus dibodohi. Ya. Dengan tidak diberitahu hak-haknya. Ya. Semuanya ini selama ini dikaburkan Ya. supaya orang-orang tidak merasa memiliki kekayaan yang luar biasa. Ya, ya Pasas. Itu, Mas. Ya Pasas. Ini satu lagi. Ini menurut Anda mana yang lebih jadi skala prioritas? Artinya memeriksa tadi para pejabat yang juga terlibat masa lalu itu kan, ya kan, dalam pengambil alihan BCA itu kan, atau Presiden Prabowo. Ya, yang mana lebih penting gitu kan? Mana menarik? Prabowo itu mengikuti rekomendasi Pansus BLBI DPD RI yang diketuai Lanyala Mataliti yang waktu itu melakukan pemanggilan kepada obligor yang memanfaatkan fasilitas BLBI termasuk dalam kasus BLBI BCA. Harusnya Presiden Prabowo itu dengan political will, political dan merintahkan Jaksa Agung atau Kapolri panggil dari Singapura atau dari Jakarta di dalam negeri mereka untuk bertemu Pak Prabowo, si Budi Hartono, Bambang Hartono, mereka udah kaya rakyat, mereka belum punya BCA, mereka bukan orang kaya nomor satu, ya kan? Artinya Anda yang mengatakan bahwa Budi Hartono, Michael Hartono itu jadi orang terkaya karena hasil dari tadi itu yang Anda katakan itu. Menjarah. Iya. Sebelum punya BCA dia rokok jarum itu sudah hampir bangkrut malah. Sekarang itu rokok jarum itu disubsidi oleh BCA. Iya. Oh, yang ngomong malah hanya Bambang Hartono pada saya kok. Begitu. Gitu. Iya, ini nyata. Sebelum punya BCA dia hampir bangkrut itu rokok jarum. Bisa dikatakan mereka menjarah tanda kutip uang negara, bisa dikatakan itu Pak Pasas? Oh, bisa dikatakan menjarah.
Saya ngomong di depannya Jenderal Muldoko aja di istana di depan Arman Budi Hartono. Ya, Saya bilang ayahnya tuh perampok keuangan negara. ya, Gimana? Terang-terangan. ya, Saya berani harus diadili itu. ya, Ya kan? ya, Saya siap jadi saksi ahlinya. Gitu. ya, 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 Tapi nyatanya Pak Muldoko nggak tahu disampaikan Pak Jokowi atau tidak, saya nggak tahu. ya, Atau Pak Jokowi juga sudah ditemui. Waktu itu ada informasi yang saya terima, Budi Hartono diajak Antoni Salim menemui Jokowi itu di Istana Bogor. Apa yang dibicarakan hanya rumput yang bergoyang yang tahu. Apa jangan-jangan bahas soal ini juga kita nggak tahu ya. Publik menerka nih Pak Sas nih. Wah, orang itu kan bisa ngerti sendiri. Iya, Kalau iya, sudah taipan-taipan kaya raya triliunan begitu, ya kan? iya, Dia misalnya anggap saja dividen BCA itu 50 triliun, iya, dibagi-bagi yang 10 triliun aja nggak terasa. iya, Ayo, iya, ya kan? iya, Dan itu bukan tidak mustahil, iya, bisa terjadi. iya, Siapa sih nggak doyan uang, manusia semua iya, doyan duit, iya, ya kan? iya, Apakah itu namanya Joko Widodo atau itu namanya siapapun saja, iya, saya nggak mau nyebut perorangan, itu namanya manusia. iya, Itu kalau dalam posisi empat mata begitu ya punya kekuasaan, punya wewenang, iya, ya kan lulus. iya, Siapa yang tahu? iya, Nah, sekarang kembalikan Pak Prabowo, katanya mau bilang dengan rakyat. iya, Ini situasi yang sama, iya, ya kan? iya, Udah, silakan Anda menganalisa sendiri, iya, ya kan? iya. Ya. Baik Pak Sas, ini menarik Pak Sas. Jangan di-spill semua, jangan ditumpahkan semua. Nanti kita akan bikin Ya. episode berikutnya supaya menarik lagi dan apa namanya ini juga pemirsa ini saya yakin apa namanya banyak yang menyimak ini kan karena ini pencerahan dari Anda sangat luar biasa itu kan. Ini mudah-mudahan ini juga sampai ke semua pihak-pihak yang terkait ya kan. Pihak eksekutif, legislatif dan Trans TV juga akan siap untuk apa menayangkan atau apa menerima apa klarifikasi dari mereka gitu kan. Bisa. Sebelum Pak Prabowo dipilih jadi presiden Ya, bulan Februari, ya, bulan Desember itu Pak Prabowo itu uh, patut diduga mengutus 2 orang ya, jenderal menemui saya di Yogyakarta menanyakan bagaimana mengatasi masalah BLPIG. ya, Saya jelaskan ya, seperti apa yang sudah saya sampaikan di podcast itu semua. ya, Tapi nyatanya apakah disampaikan sama Pak Prabowo atau tidak, saya nggak tahu. ya, Gitu loh. ya. Ya mudah-mudahan Jadi intinya, mudah-mudahan ini nanti akan sampai ke apa ke telinga beliau nih yang mulia Presiden Prabowo Pak Sas. Pak Prabowo itu kenal saya sejak 2009. Ya, ya, Yang memperkenalkan saya dan Pak Prabowo itu mantan Wapres RI Jenderal Tri Sutrisno. ya, Mungkin Pak Prabowo itu malah sungkan sama saya ya, karena waktu kampanye jadi ya, Wapresnya Bu Megawati tahun 2009 juga saya temani di kampanye di Cirebon. ya, Mungkin kalau sekarang itu dia bilang nggak kenal sama saya ya hanya bohong lah. ya, Kalau bohong itu bahaya tuh, ya, firman Allah itu. ya, 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 surat Az-Zariyat ayat 10 itu. ya, Utilah karasu. ya, Orang-orang yang banyak berdusta itu akan terkutuk. ya. Itu aja ini apa lagi puasa. Ya, ya, baik Pak. Pak Sas, ini mudah-mudahan sekali lagi ya kita berharap ya publik juga berharap ya Trans TV juga berharap juga kan ada perubahan yang signifikan itu kan ada gebrakan atau manuver yang luar biasa yang akan dilakukan oleh yang mulia Presiden Prabowo dalam memutaskan kasus-kasus korupsi kakap ya dalam hal ini BLBI BJ Agit gitu kan. Kita akan terus apa namanya pantau perkembangan Pak Tum. Terima kasih sebelumnya Pak Sas. Terima kasih. Sehat selalu. Iya, sama-sama. Ya, ya, assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya mengulas mengenai apa namanya dugaan mafia keuangan negara dalam kasus BLBI BJ Agit ya. Ya pemirsa, kita akan terus update ya, akan kita informasikan terus, kita akan kita kupas terus ya lebih mendalam ya kan mengenai apa namanya mafia keuangan negara ini kan dalam ini
kasus BLBI BC Agit ya. Karena memang apa yang disampaikan oleh tadi narasumber kita itu Pak Sasmita Negoro, beliau adalah Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara atau juga Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera ya. Beliau udah sangat expert ya bicara soal BLBI itu sudah kalau pemirsa searching di Google udah pasti akan muncul semua nama beliau dan tidak dilakukan lagi kan apa namanya analisisnya dan kemampuannya dalam mencermati masalah keuangan negara. Ya pemirsa, seandainya ada pihak-pihak yang mungkin yang kurang puas atau yang apa namanya belum terima gitu kan, maka Rans TV akan siap untuk membuat tayangan berikutnya yang berupa klarifikasi atau yang lain supaya cover bocet gitu loh. Nah, terus nantikan tayang berikutnya hanya di channel Rans TV, channel yang tajam, berani, informatif. Dari studio Rans TV di Gedung Associate Tower, kawasan Intermark BC, saya Agus Suranto melaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ratas TV. Ratas TV yang tajam, berani dan informatif. Ratas TV yang tajam,